Tasliah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat? Saya ulang boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu syair, Ahmad ya Habibi. Bisa diikuti? Ahmad ya Habibi, Ahmad ya. Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Yuk kita mulai bareng-bareng. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam, salam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang amat berhormat Datuk Sri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, dan yang amat berbahagia Datin Sri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Yang amat berhormat Datuk Sri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datin Sri Panglima Hajah Nurani binti Haji Saleh. Yang amat berhormat Datuk Ir Sahelmi bin Yahya, Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kerja Raya Sabah, dan yang berbahagia Datin Dayang Siti Nur Hayat binti Age Muhammad Saufi. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Exco Agama dan Pendidikan, selaku pengurusi jawatan kuasa induk Majelis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidir Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah pada hari ini 1447 Hijri bersamaan dengan 5 September 2025 Miladiah. Yang berhormat menteri-menteri serta pembantu-pembantu menteri dan istri, ahli-ahli yang berhormat dan istri, datuk-datuk, datin-datin, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam takzim buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Sebelum saya mulai, boleh saya kasih pantun? Boleh? Dari Jakarta saya datang ke Sandakan, singgah sekejap di Kuala Lumpur. Sungguh mulia hati tuan dan puan. Negeri Sabah insya Allah semakin subur dan semakin makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Biasa saya di Jakarta kalau baca begitu, itu ibu-ibu teriak, Allah, gitu. Boleh saya ulang? Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa. فبما رحمة من الله لنت لهم الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Alhamdulillah, terima kasih. Saya diberikan kesempatan lebih kurang 30 sampai 40 menit untuk berbagi ilmu dengan puan dan tuan semuanya. Mohon izin Datuk Mufti, kalau saya melanjutkan apa-apa yang selalu didakwahkan di sini, mohon izin Datuk. Mudah-mudahan saya tidak salah cakap, tidak salah bicara, karena dialek saya orang Indonesia, barangkali nanti ada yang sama, ada yang tidak sama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal, betul? Bersamaan dengan tanggal 23 April 571 Masehi. Ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasul tentang hari kelahiran beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumil isnain. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang kenapa hari Senin itu diistimewakan beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul isnain yauma wulidtu fihi. Hari di mana aku dilahirkan pada hari itu. Wa bu'istu fih, dan hari Isnin itu juga aku diangkat, diutus menjadi nabi dan rasul, menerima wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kita sebut dengan malam nuzul Al-Qur'an. Wa bu'istu fih, dan dia hari itu adalah hari Isnin. Wa unzila alaihi fih, dan diturunkan kepadaku Al-Quran juga di hari Isnin itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa hajartu fih, dan aku, kata Rasul, hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah juga di hari Senin.
Allahu Akbar, ini luar biasa. Dan ternyata beliau lahir 12 Rabiul Awal dan wafatnya pun juga di 12 Rabiul Awal. Jadi hari ini kita memperingati tidak hanya wulidtu, tidak hanya lahirnya, tapi juga adalah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayahnya namanya Abdullah. Betul? Abdullah. Itu bahasa Arab atau bahasa Melayu? Bahasa Arab apa bahasa Melayu? Bahasa Arab. Abdullah, hamba Allah. Ibunya Aminah, orang yang dipercaya. Bu, dari sisi nama saja, nama bapaknya, nama ayahnya, nama ibunya, dari nama saja sudah menjadi contoh. Ayahnya Abdullah, hamba Allah. Ibunya Aminah, orang yang dipercaya. Menikah hamba Allah dengan orang yang dipercaya. Lahirlah seorang hamba Allah, diberi nama dengan Muhammad, orang yang terpuji. Nama saja sudah hebat. Nama sudah hebat. Ada orang bapaknya Tengku, mama dari Arab, menikah Tengku dengan Arab, anaknya Tengkura. Maka bersyukurlah anak-anakku, bersyukurlah kita. Kalau ayah kita kasih nama ke kita, nama yang bagus. Ketika kemarin di tahnik. Betul? Ibu mohon izin, mohon maaf. Saya betul lahir hari ini. Saya sebenarnya ketika disebut 5 September datang ke Sandakan. Waduh, itu kan hari berbahagia saya. Pagi-pagi tadi saya ditelepon sama nyonya saya. Bang, sudah bangun, sudah. Kenapa? Saya bilang, saya pura-pura tidak tahu saja. Selamat ulang tahun cintaku. Senang sekali rasanya. Anak muda yang di atas, kamu punya nama sudah bagus, jangan ditukar. Meskipun disandakan namanya Nurjannah, ntar pindah ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, jangan ditukar Nurjannah menjadi Suzana, jangan. Dulu namanya Ibrahim di Tawau, pindah ke Jakarta, malu pakai nama Ibrahim, tukar nama jadi Bram. Guys, jangan. Sekarang lagi musim, Bapak Ibu sekalian, Ibrahim jadi Bram, Zakaria jadi Jack, Daud jadi David, Nurjannah jadi Suzana, Mariana jadi Madonna. Betapa pentingnya. Tadi yang mulia, yang berbahagia, Ketua Menteri sudah sebut, Sabah akan buat ini negeri menjadi negeri pendidikannya yang berakhlakul karimah. Unsur-unsur akhlakul karimah yang madani itu dimulai dari identiti kita punya diri. Kita harus percaya terhadap identiti Islam. Ini Muslim, I'm Muslim. Kita harus yakin itu. Pak Wali Kota, ini di tempat saya namanya Pak Wali Kota. Mohon izin, beliau cerita tadi malam ke saya. Ya toh? Beliau wali kota itu apa nama di sini? Yang punya sandakan wali kota kalau di Indonesia. Ya. Nah, tapi hadir hari ini dengan kita. Meskipun kita memperingati Maulid Rasul, beliau hadir dengan kita. Dan saya lihat di luar juga ada yang tidak Muslim hadir dengan kita. Kenapa? Karena kelahiran baginda Rasul tidak hanya untuk umat Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus itu baginda Rasul tidak hanya untuk kita. Maka anak muda bangga dengan you punya identity. Ini Muslim. Saya, ibu, bapak sekalian mohon izin. Sebelum lahir, saya pesan nama saya. Saya pesan Pak nama saya. Saya masih dalam kandungan. Dalam kandungan namanya di sini
Waktu mak kita hamil kandungan namanya, mak saya jalan begini. Ada pengajian seperti ini, ada majelis seperti ini. Mak saya duduk paling belakang. Saya sebut sama mak saya, mak jangan duduk di belakang. Shh, ini anak belum lahir sudah ngatur. Shh, mama, ke depan mama, duduk paling depan, paling muka. Mak saya bilang, shh. Kenapa? Kata mak saya. Nanti kalau mama di depan itu lihat wajah kiai, wajah ustaz. Untuk apa? Mama, nanti ketika mama menyaksikan ustaz ceramah, aku kan masih dalam kandunganmu. Iya, tolong pegang kepalaku wahai mama. Maka saya ingat mak saya ibu memegang kepala saya waktu itu. Sambil dia berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah ya Allah keturunan kami qurrata a'yun, menjadi cahaya mata. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak kami, generasi kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi datuk-datuk, datin-datin yang Allah kasih kita sekarang, maaf, jabatan, pangkat, kedudukan, itu doa orang tua kita. Itu tidak hanya kehebatan kita, saudaraku. Itu doa ayah kita. Itu doa kakek kita dulu. Dia sebut, ya Allah, tidak pada diriku sebagai pemimpin, pada anakku. Tidak pada anakku, pada cucuku. Untuk apa? Qurrata a'yun, cahaya mata. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah. Buat ayah mak kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertanyaan saya, mohon maaf yang ibu-ibu kira-kira yang hadir hari ini ada yang sedang hamil. Coba lihat kiri kanan, kelihatannya tidak ada lagi itu. Padahal inilah yang disebut dengan cikal negeri madani. Ketika gizinya bagus, kesehatannya bagus kita jaga. Tapi ada ruhani yang dihidupkan di situ. Sejak kapan? Sejak seorang bayi berjanin di dalam rahim ibunya. Dia datang ke majelis ilmu, dia datang ke surau, dia datang jumpai ustazah, dia ngaji, dia belajar. Itu semua untuk apa? Menciptakan seorang generasi madani yang berakhlakul karimah. Sejak kapan? Sejak sebelum lahir ke dunia. Maka saya kasih tahu mak saya, mak pindah ke depan. Dia doa, Rabbana hablana. Saya bilang, saya enggak ngerti artinya mama, diterjemahin. Saya bilang begini saja, mak tolong doain supaya anakmu seperti kiai yang ceramah di depan itu. Maka saya masih ingat itu, Datuk. Mak saya berdoa, ya Allah, jadikanlah anak yang dalam rahimku ini seperti kiai yang ceramah di depan itu. Makanya barangkali saya bisa ceramah hari ini. Jadi kalau ibu-ibu kepengen silakan dipegang masing-masing. Doain supaya anaknya bisa seperti yang di depan ini. Tala'al badru alaina. Amin. Wajaba syukru alaina. Maka begitu selesai ta'lim, ada orang yang baca berjanji. Sini ada berjanji. Walamma tamma min, itu berjanji ya. Nah, ketika sudah itu ada yang baca berjanji, saya kasih tahu mak saya. Itu dengarin tuh mah orang yang baca berjanji. Itu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
Itu kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dibaca itu berjanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril. Saya kasih tahu, Mak, itu nama saya, itu nama saya. Maka nama saya Masyhuril, Bapak. Mohon maaf, bukan GR namanya. Saya teliti, hebat juga ayah saya buat nama Masyhuril Aqwalil Marwiyah. Jadi ibu bapak sekalian, Malaysia, sepadan, semua kita nama-namanya the best. Mengambil nama baginda Rasul, mengambil nama para nabi, itu bagus. Insya Allah itulah bahagian dari identiti kita. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita memperingati Maulid hari ini? Tentu jawaban yang pertama adalah kita ingin kembali marji' ilal Islam. Kembali kita kepada ajaran nilai-nilai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi konsentrasi ajarannya Islam di awal-awal? Bapak ibu sekalian, kita harus paham, Rasul lahir dalam keadaan yatim. Yatim, tidak punya ayah. Anak-anakku bisa bayangkan bagaimana seorang anak tidak punya ayah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia lahir, ibunya ketemu. Tapi Rasul masih kecil waktu itu. Di usia Rasul baru 6 menjelang 7 tahun. Sang ibu meninggal dunia. Ibunya Aminah itu wafat. Sehingga jadilah dia tidak punya ayah, tidak punya mak. Kita sebutlah dengan yatim piatu. Kita bisa bayangkan pemimpin dunia yang hebat itu. Nabi Allah Khataman Nabiyyin yang hebat itu adalah seorang anak yatim piatu. Sejak usia 8 tahun dia dipelihara kakek. Si kakek pun wafat. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada mak, ada ayah. Tidak ada ayah, ada mak. Ini dua-dua tidak ada. Ayah dengan mak tidak ada. Oh, ada kakek. Kakek hanya 2 tahun dia pelihara. Sang kakek meninggal. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang Muhammad kecil. Tidak punya ayah, tidak punya mak, tidak punya kakek. Sama siapa dia menggantungkan dirinya? Sama siapa dia menanya ayah? Sama siapa dia menyebut mak? Sama siapa dia menyebut atok? Sama siapa? Enggak ada. Untunglah ada seorang paman yang bernama Abu Talib. Abu Talib itu adalah ayah Ali. Itulah yang memelihara Rasul sejak usia 8 sampai Rasul dilatih berdagang, dilatih berjualan, dilatih berbisnis. Dan itu tidak dilakukan hanya di kota Makkah. Sampai Rasul puncaknya di usia 17 tahun, sweet 17. Itu Rasul sudah menjadi managers, sudah menjadi owner yang perusahaannya itu berbisnis keluar kota Makkah. Tidak hanya di Madinah, tapi nun jauh sampai ke Gaza, ke negeri Syam, ke Damaskus, sampai ke Gaza. Sampailah pada usianya 25 tahun, sang mitra bisnis yang bernama Ummi Khadijah kecantollah dengan yang namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi kita Muhammad yang waktu itu belum jadi nabi, masih usia 25, meminang seorang wanita yang jarak usianya 15 tahun. Ibu kita Khadijah yang disebut dengan Ummahatil Mukminat, ibunya orang-orang mukmin dan mukminat. Allahu Akbar. Saya mau tanya Bapak, berapa ekor unta mahar yang diberikan Rasul Muhammad kepada Ummi Khadijah? Kalau 1 ekor unta di Sabah kira-kira berapa ringgit itu? Ada 6.000 ringgit? Lebih kurang 3.000 ringgit itu kalau uang Indonesia berarti 3.000 sekitar 10 juta. Atau 15 juta, sebutlah begitu.
Kalau dia harga unta 30 juta, berarti dia lebih kurang 6.000 ringgit. Rasul Muhammad, anak muda ganteng tampan itu, meminang Ummi Khadijah, sebahagian mengatakan 20 ekor unta. Coba hitung tuh 20 ekor unta kali 6.000 ringgit. Kira-kira ekuivalen berapa juta itu uang Indonesia. Anak muda, Muhammad itu bukan orang miskin. Tolong catat di benakmu, di otakmu, Muhammad waktu muda bukan orang miskin. Dia orang kaya, sukses dari yatim, menjadi seorang entrepreneur, dan dia menjadi pedagang, menjadi bisnismen yang sukses. Sampai dia buktikan meminang mitra bisnisnya Ummi Khadijah dengan 20 ekor unta. Ekuivalen berarti sama dengan 120.000 ringgit uang Malaysia. Kamu sekarang mau minang itu calonmu berapa ekor sapi? Hadirin rahimakumullah. Jadi Muhammad itu the best. Dari yatim bisa sukses. Artinya anak-anakku yang di atas dan anak-anakku yang di luar, jangan pernah minder dengan kondisi kita. Walaupun kita orang berada, walaupun kita berdatang dari orang di luar Sandakan misalnya. Kita datang dari pulau-pulau itu, kita mungkin disebut bukan orang yang punya. Itu bukan menggambarkan kita tidak sukses, tidak. Karena itu hari ini kita mau leader Rasul. Orang yang tadi itulah akhirnya menjadi nabi di usia 40 tahun. Apa yang pertama menjadi misinya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Malaysia Madani, kemudian judul kita adalah Ummah Madani, tentu konsen kepada akhlakul karimah. Nah, pertanyaan kemudian, akhlakul karimah yang mana yang menjadi titik atau menjadi fokusnya? Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah mengangkat derajat perempuan yang di zaman jahiliyah dihinakan, diangkat setinggi-tingginya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, puan-puan yang saya muliakan, dulu wanita itu ya Allahu Rabbi. Tapi Rasul datang diangkat itu. Apa buktinya? Bu, ada 114 surah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada surah Ar-Rijal. Ada apa Pak? Surah Ar-Rijal? Tidak ada. Yang ada surah An-Nisa. Maka ibu itu hebat. Di dalam Al-Quran ibu ada satu surah namanya An-Nisa. Betul? An-Nisa itu apa? An-Nisa itu motivator. Memberikan dorongan kepada suaminya, itu An-Nisa. Anak wanita yang punya kreatif, punya ide, punya gagasan, hidupnya mandiri, An-Nisa. Maka ketika seorang wanita An-Nisa tadi menikah, namanya tidak An-Nisa lagi, sudah Az-Zawjah. Az-Zawjah itu adalah pasangan hidup. Maka saya mau nanya ibu-ibu, kan punya pasangan suami, betul? Betul. Kira-kira suami pernah nanya enggak Bu? Dek, kira-kira kalau ada kemana-mana, suami nanya enggak Bu? Hari ini kita makan apa? Ada Bu? Atau suami bilang, Dek, seleranya adik apa sih? Ada? Kadang-kadang mohon maaf kita laki-laki pengen dilayani, betul? Jarang memberikan penghormatan kepada wanita, setuju? Saya ngambil simpati ibu-ibu dulu Pak. Bu, Rasul itu memuji istrinya, tidak hanya sebutan dalam Al-Quran An-Nisa. Malah itu yang namanya Aisyah, dia sebut dengan Humaira. Humaira. Kenapa? Karena kulitnya putih, wajahnya putih. Kalau kena matahari merona wajahnya, sehingga Rasul menyebutnya Humaira. Maka Bapak bertanya sama saya, boleh enggak nanti saya pulang kemudian sebut istri saya Humaira. Humaira.
Ibu pasti bilang, pasti ada maunya ini. Begitulah Rasul memuji istrinya. Allahu Akbar. Dia puji istrinya. Saya pernah cerita, ketika sore-sore ibu, sore-sore Rasul itu sering ajak jalan istri-istrinya. Istri-istrinya. Setuju Bapak? Setuju. Kita ini kan nggak berani aja, padahal mau. Maka kemarin saya bilang, insya Allah da'i-da'i, datuk-datuk, insya Allah istrinya satu. Setuju? Satu di Sabah, satu di Sandakan maksudnya. Ibu marah langsung sama saya, tadi diangkat-angkat, sekarang jatuhin. Ada namanya seorang ibu namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu mohon maaf, badannya sedikit gemuk. Posturnya tidak tinggi. Rasul kendaraannya tidak Alphard, tidak Innova. Tapi kendaraan Rasul unta. Maka unta itu gemuk. Ketika unta disuruh untuk duduk. Unta bisa bahasa Indonesia, Ibu. Unta bisa bahasa Melayu. Kenapa? Karena yang paling banyak berfoto dengan unta itu orang Malaysia, orang Indonesia di Bukit Uhud. Sehingga itu unta diajar bahasa Melayu, duduk. Untanya duduk. Itu artinya unta faham bahasa Melayu dong. Nah, itu unta duduk. Begitu duduk unta, Ummi Salamah maaf, mau menaikkan badannya begini, kakinya. Tidak bisa, tidak boleh karena badannya tidak bisa melangkah begitu. Bagaimana Rasulullah, Bapak, subhanallah, Rasul jongkok. Dia suruh injak ini bahunya. Sehingga Ummu Salamah naik, memegang pundak Rasul, kemudian memegang bahunya Rasul, baru dia duduk ke atas unta itu. Kira-kira bagaimana Bu? Ada nggak suami seperti itu di sini? Saya juga pintar ngomong doang, tapi kalau ketemu istri dipelototin takut juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika seorang wanita sudah menikah, namanya tidak lagi disebut dengan an-nisa, sudah disebut dengan zaujah. Zaujah itu apa? Pasangan. Ada sendal kanan, ada kasut kanan, ada kasut kiri. Enak kita berjalan karena dua-dua masih ada. Maka kalau ada di antara kita kasut kanannya sudah nggak ada, kasut kiri saja yang ada. Coba kita laki-laki, istri kita meninggal dunia wafat. Saya yakin sehebat-hebatnya kita, itu setengah dari hidup kita hilang. Setuju? Berbeda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu walaupun suaminya sudah duluan dari dia tetap tegar. Setuju Ibu? Setuju. Kalau istri kan bilang begini, waktu hidup kita tanya, Dek, saya kalau nanti wafat kira-kira adik menikah lagi enggak? Enggak abang, saya insya Allah tidak menikah. Kita ketemu di akhirat ya bang. Itulah janji wanita yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Tapi kalau janji laki-laki bagaimana Bapak? Loh ibu kenapa ketawa? Berarti ada dong tanda-tandanya ini. Allahu Akbar. Ini gambarannya az-zaujah. Maka doanya Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kami. Setelah jadi istri, jadi suami berpasang-pasangan. Wanita tidak namanya lagi an-nisa, tidak namanya lagi az-zaujah, naik menjadi zawil arham, pemilik rahim, pemilik kasih sayang. Maka baginda Rasul pernah mengatakan, anak-anakku sekalian, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ayyul amal afdalu ilallah, wahai Rasulullah, apakah ibadah yang paling afdal di sisimu ya Allah? Rasul menjawab, birrul walidain. Birrun itu berbakti, tidak sekedar berbuat baik, tapi berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kemudian pada saat yang lain, kenapa birrul walidain? Sebab seorang ibu itu diutamakan ummuka
ummuka wa abuka. Ibumu, ibumu, baru ayahmu. Ditanya kenapa begitu? Karena ibumu dulu yang mengandungmu. Ibumu yang melahirkanmu. Cuman sekarang karena sudah semua dibedah, selesai. Mak-mak kita dulu itu nungguin. Sudah itu apalagi? Mengandung, lahir, nyusui. Maka kita orang Melayu ketika nyusui ada solawatannya. Salatullah, salamullah. Ini bukan tradisi. Ini madani, membuat anak. Cuman sekarang ini ibu-ibu kan tidak mau lagi salawatan. Udah lagunya, I can give to you and lelap. Anaknya lelap terus. Ini kita dikembalikan kepada budaya kita, tradisi kita. Yang itu sesungguhnya itulah dia ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azankan di kuping kanannya, qomatkan di kuping kirinya, bawa ke guru tahnik, minta nama yang bagus. Hari ini Pak Mufti, Tuan Datuk Mufti tidak akan capek lagi membuat nama sama anak-anak, ibu-ibu atau cucu kita. Kenapa? Sesungguhnya kita baca surah Al-Fatihah saja, itu banyak nama di situ. Datang orang ke rumah Ustadz, Pak Kiai, saya mau buat nama untuk anak saya. Saya tanya, ini anak keberapa? Anak yang pertama. Kalau anak yang pertama, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maksudnya Pak Kiai? Kalau laki-laki namanya Alhamdu. Kalau perempuan Hamidah. Kebetulan anaknya perempuan, maka Alhamdulillah akhirnya Hamidah namanya. 1 tahun kemudian lahir lagi anaknya. Cepat banget produksinya. Datang lagi sama Kiai, ini anak yang kedua. Terus buat nama untuk anak saya. Kemudian ditanya, ini anak kedua, ya laki apa perempuan? Laki. Kalau laki, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau laki-laki Abdurrahman, kalau perempuan Rahimah. Udah berapa namanya? 2 tahun kemudian lahir lagi anaknya yang ketiga. Datang lagi sama Pak Kiai. Pak Kiai, ini anak ketiga, buat lagi nama anak saya. Akhirnya Maliki Yaumiddin. Kalau laki-laki Abdul Malik, kalau perempuan Milkiyah. Cakep? Catat tuh Milkiyah. Wah, udah 3 tuh. Hamidah, Abdul Rahim, Abdul Malik, Milkiyah. Lahir lagi anaknya yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau laki-laki nasta'in, kalau perempuan isti'anah. Jadi Islam itu luar biasa, cari nama tidak perlu di Google. Baca saja Quran. Lahir lagi yang kelima, enggak habis-habis tuh anaknya lahir terus. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau laki-laki namanya mustaqim. Kalau perempuan istiqomah. Istiqomah maksudnya berdiri tegak lurus. Tapi jangan diplesetin ya. Yang netizen jangan diplesetin. Istiqomah itu jangan dibuat macam-macam. Ada juga yang buat istiqomah. Istri ketiga dikontrakin rumah, kerja jangan. Apa maknanya? 5 anaknya, kita semakin tua, udah lupa nama itu. Kalau mengingat Hamidah, Milkiyah, Abdurrahim, Mustaqim, Istiqomah, lupa kita. Cukup saja begitu sore-sore anak lagi main-main, kita teriakin aja, Al-Fatihah. Insya Allah pada ngumpul semua tuh anak.
Nah ini hal-hal yang sesungguhnya secara guyon saya sampaikan. Betapa sesungguhnya kalau kita gali ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya ada di situ. Tinggal kita hari ini menjadikan Sabah menjadi negeri yang madani. Insya Allah ini akan bisa kita explore di Maulidur Rasul ini. Kecintaan kita kembali kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal sebentar lagi. Kemudian setelah lahir namanya ummahat, ibu. Setelah ummahat ada gelar yang kelima dalam Al-Quran untuk ibu-ibu. Karena Rasul mengangkat derajat wanita. Apa itu? Yang disebut dengan mar'ah. Mar'ah itu artinya cermin. Cerminnya, di sini cermin juga namanya. Mar'ah itu artinya cermin. Cermin itu apa? Kalau kita bercermin, asli kita melihat wajah kita. Setuju? Dan saya yakin kalau disurvei tasnya ibu-ibu dengan segala merek itu, saya pastikan, tapi ibu-ibu dulu bukan sekarang. Di dalam tas itu yang gak boleh tinggal, salah satu di antaranya cermin. Cuman sekarang karena sudah ada handphone, sebentar. Betul Bu? Betul. Masuk mobil langsung lihat. Itulah dia namanya naluri wanita. Itulah mar'ah, itulah cermin. Maknanya apa Ibu? Diri saya ini kalau saya mau tahu siapa itu masyhuril, ngaca. Lihat sendiri, ya Allah. Dosamu banyak, maksiatmu banyak. Kita lihat, ngaca sendiri. Kamu punya mata, rajinkah lihat Al-Quran? Kamu punya telinga, rajinkah dengar ayat-ayat Allah? Kamu punya kaki, rajinkah jalan ke tempat yang bagus? Kamu punya tangan, mengambil milik orang atau memberi kepada orang? Itu ngaca. Itulah makna mar'ah. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibunya bagus, wanitanya bagus, maka baguslah sebuah negeri. Maka tadi disampaikan oleh Pak Ketua Menteri, memperbaiki pendidikan anak dan perempuan-perempuan. Saya simak itu. Itu artinya apa? Memang madani tidak bisa dipisahkan dari hebatnya wanita itu. Maka sering saya sebut begini Bapak, sehebat-hebatnya kita, ada perempuan hebat di samping kita. Betul? Laki-laki sukses, ada perempuan sukses di sampingnya. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Tapi sebaliknya, wanita sukses, banyak laki-laki stres di sampingnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, udah jam 11 tidak boleh lama-lama. Apa kesimpulan kita hari ini? Bu, kesimpulan kita adalah banyak sekali yang mau kita eksplor. Tapi intinya adalah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, 13 tahun Rasul berada di Makkah. 3 tahun beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. 10 tahun berdakwah terang-terangan. Sampai istrinya wafat, pamannya wafat. Maka tahun itu di usianya 51 tahun. Disebutlah dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Ketika Rasul berduka cita itu bukan karena istrinya wafat saja. Bukan karena pamannya wafat saja. Tidak itu saja. Tapi yang dia sedihkan adalah pamannya Abu Talib itu wafat. Tidak jelas mengikrarkan keislamannya. Inilah yang buat beliau sedih. Maka Allah Maha tahu tentang hatinya baginda Rasul. Sebagai Habibullah, kekasihnya Allah. Maka Allah undanglah Rasul dalam satu perjalanan yang panjang. Yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas Sami'ul Basir. 27 Rajab Nabi Muhammad di Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Allah tunjukkan tanda-tanda kebenarannya untuk panduan bagi kita semua. Tepuk tangan dong. Saya paling suka lagu Malaysia itu. Lagu apa itu? Mari menyusun seroja bu. Itu paling suka sih. Coba Bu kita nyanyi Bu, boleh? Mari menyusun hiasan remaja pun. Subhanallah, itu tari Melayu begini. Hebat itu tari Melayu. Dia dapat, tapi juga dia infak. Tangan dong. Dia dapat rezeki, dia juga infak. Kalau kami orang Padang di Indonesia, Padang itu singkatan pandai dagang. Itu tarinya, dinding ma dinding, ay dinding ma dinding, dinding ma dinding. Kalau tari Batak lain lagi. Maju terus gak mau mundur Pak, itu beda. Itulah kami Indonesia, bersuku-suku bangsa, hebat. Dan insya Allah rukun dan damai. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau begitu ketika Rasul sudah selesai Isra Mi'raj, apa yang dibawa? Salat. Maka usia Rasul 53 tahun, Rasul pindah ke Madinah. 10 tahun di Madinah. Di bulan Zulhijjah. Di saat mana Rasul melakukan haji wada, haji terakhir, haji sekalinya Rasul. Rasul hanya haji sekali. Dan itulah haji yang pertama dan haji terakhir. Pada hari Selasa, turunlah ayat terakhir dari Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sahabat-sahabat pada waktu itu senang dan gembira. Tapi sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq menangis. Umar menangis. Sahabat bertanya, kenapa engkau menangis wahai sahabat? Jawaban mereka, bukankah ayat itu pertanda Rasul akan meninggalkan kita semua. Karena hari ini aku sempurnakan agamamu. Aku cukupkan nikmatmu. Dan aku ridho Islam agamamu. Itu artinya Rasul akan bilang ke kita, goodbye my friend. Maka di akhir hayat beliau ibu sekalian, beliau di pangkuan Ummi Aisyah. Bapak, jadi kalau kita dalam keadaan ghargharah ibu, pangkulah sang suami. Kalau ibu dalam keadaan ghargharah, pangkulah bapak. Ketika itulah Aisyah meneteskan air mata. Sampai memejamkan matanya, air mata mengalir, menetes, membasahi pipi Rasul. Ketika itu Rasul bertanya, kenapa kamu nangis? Allahu Akbar. Ketika itulah Rasul hanya berpesan. Apa pesan beliau? Ummati, ummati, ummati. Rakyatku, rakyatku, rakyatku. Tidak disebut usrati, keluargaku. Dzurriyyati, cucuku, tidak. Ummati, ummati, ummati. Aqimus salah wa ma malakat aimanukum. Tegakkanlah salat dan tanggung jawabilah itu orang-orang yang di bawah tanggunganmu. Terakhir, ikan hiu makan plastik. Ikan hiu makan plastik. I love you bapak-bapakku yang ganteng-ganteng dan ibu-ibuku yang cantik-cantik. Terima kasih, mohon maaf saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia.